Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Halimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered. Pembelajaran sebelumnya, saya lebih banyak berceramah dan murid duduk tenang mendengarkan saya berceramah. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi atau mengutamakan aspek kognitif. Pembelajaran sebelumnya, saya hanya mengutamakan ketercapaian aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek yang lain. Yang ketiga, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM atau ketuntasan kriteria minimal. Saya menganggap bahwa murid sudah memahami apa yang saya ajarkan apabila murid saya sudah mencapai nilai KKM yang ditetapkan. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik anak sehingga semua anak mendapat perlakuan yang sama. Pada pembelajaran sebelumnya, saya menyamaratakan semua murid saya tanpa memperhatikan perbedaan yang dimiliki murid saya. Yang kelima, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Saya sebagai sumber belajar satu-satunya. Saya lupa bahwa sumber belajar tidak hanya guru, tetapi bisa dari lingkungan di sekitar anak dan hal lain yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keenam, fokus utama guru yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya akan merubah pemikiran bahwa pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif sehingga murid dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda. Saya tidak akan lagi menyamaratakan ketercapaian belajar peserta didik saya. Yang ketiga, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik bebas memilih sumber belajar yang akan dipakai dari sekitar lingkungan anak atau yang lainnya. Yang keempat, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya akan menghargai semua perbedaan yang ada pada anak, karena dengan adanya perbedaan itu, sehingga pembelajaran akan lebih berwarna. Selanjutnya, saya akan merubah perilaku. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menuntun sesuai kodrat anak. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan konsep kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Bukan berarti merdeka secara bebas dan lepas, akan tetapi tetap menuntun mereka sesuai koridor dan memberikan ruang gerak mereka agar lebih mengeksplor kemampuannya. Yang kedua, merancang pembelajaran inovatif dan menyenangkan dengan melibatkan keaktifan peserta didik. Saya akan menggunakan model-model dan metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik saya dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima,
menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1 bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, juga menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga penanaman budi pekerti. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Refleksi dari saya mempelajari modul 1.1 yaitu tentang merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being. Peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Salam 3B. Belajar, berkolaborasi, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.